Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita muda dibunuh karena mengungkap kebenaran di acara televisi nasional hanya untuk mendapat hadiah uang. Ruth Talia Sayas Sanchez lahir pada tanggal 17 November di tahun 1993. Dia besar di wilayah Huancavelica yang berjarak sekitar 14 jam di luar kota Lima di negara Peru. Keluarga Ruth adalah keluarga yang sangat sederhana dan tinggal di wilayah pedalaman yang sangat jauh dari keramaian. Ruth lahir dari orang tua yang bernama Leoncio Sayas dan ibunya bernama Vilma Sanchez. Ruth pada saat itu, dia masih memiliki satu adik perempuan yang mereka beri nama Eva. Vilma saat itu menjadi seorang penyanyi, sedang Leoncio adalah guru band daerah yang membawakan musik tradisional Peruana. Setelah kelahiran Eva, keluarga itu pindah ke kota Lima yang bernama Huachipa karena mereka ingin anak-anaknya mengecam pendidikan yang lebih baik. Kota Huachipa masih terbilang sangat sepi dengan penduduk karena di sana masih belum ada akses jalan yang bagus atau bisingnya suara mobil. Kota kecil yang ada di kota Lima ini dihuni kebanyakan penduduknya adalah para petani. Orang tua Ruth di kota baru itu bekerja sebagai penjual buah dan akhirnya mereka bisa membuka toko kaca untuk memulai bisnis mereka. Ruth Talia dan adiknya yang bernama Eva, mereka pun belajar musik dan mereka suka memainkan harpa. Di kota itu, Vilma melahirkan lagi satu anak laki-laki dan keluarga itu terbilang sangat bahagia. Ruth Talia setelah lulus sekolah, dia berkuliah dan juga bekerja di sebuah operator bantuan center. Di sana Ruth tinggal di sebuah kamar apartemen di kota Lima agar dia mudah untuk pergi kuliah dan bekerja di hari yang sama. Menurut orang tuanya, Ruth sangat suka menabung karena dia ingin membuka salon di kota Lima. Ruth dikenal sebagai wanita yang ceria, lucu, mudah bergaul, dan juga sangat cerdas. Pada bulan Juli di tahun 2012, sebuah TV show dibuka di kota Lima yang diberi nama El Valor de la Verdad atau nilai dari kejujuran. TV show ini akan memilih kontestan yang sudah mendaftar dan mereka akan menganalisis calon kontestannya tersebut. Jika kiranya banyak topik yang menarik dari kehidupan kontestan, maka dialah yang dipilih untuk menjadi orang yang dibawa ke TV show. Dan inilah aturan sebelum acara program dimulai. Seorang kontestan dihubungkan ke poligraf dan diberi pertanyaan antara 50 hingga 80 pertanyaan. Tanpa mengetahui hasil dari tes poligraf tersebut, kontestan akan ditanyai ulang sebanyak 21 pertanyaan pada saat acara berlangsung. Masing-masing pertanyaan menjadi lebih bersifat pribadi dan jika kontestan menjawab dengan jujur sebagaimana dikonfirmasi oleh poligraf, dia akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kontestan dapat berhenti kapan saja sebelum pertanyaan apapun diajukan dan dapat mengumpulkan uang yang telah mereka menangkan. Jika kontestan berhasil menjawab 21 pertanyaan dengan jujur, maka dia akan memenangkan jackpot sebesar 50.000 sol atau setara 300 juta rupiah. Jika peserta diketahui berbohong, maka dia akan kehilangan segalanya dan permainan pun akan selesai. Pihak televisi juga akan mengundang 3 orang yang paling dekat dengan peserta untuk melihat reaksi mereka mengetahui rahasia yang dibuka oleh peserta. Host dalam acara tersebut diserahkan kepada salah satu jurnalis yang sangat kontroversial di negara Peru, yaitu seorang pria bernama Beto Ortiz. Produser dalam acara itu bernama David dan David setelah mendapat nama Ruth Talia, dia pun mendatangi keluarganya untuk mencari informasi tentang latar belakang keluarga itu. Menurut David, Ruth Talia adalah kandidat yang sangat tepat karena Ruth Talia memiliki cerita yang sangat menarik untuk diungkap.
Setelah Rutalia dibawa ke acara TV show, dia mengatakan bahwa dia sangat malu untuk mengungkap cerita hidupnya. Namun setelah dia bertemu dengan host yang bernama Beto, Rutalia menjadi sangat ceria dan kini dia sangat percaya diri. Menurut adik Rutalia yang bernama Eva, kakaknya itu bermimpi untuk menjadi seorang yang terkenal di publik dan dia sangat menyukai berakting di depan kamera. Rutalia memilih 3 orang untuk menonton acara itu di studio bersama dengan audiens, yaitu ibu, ayahnya, dan juga kekasihnya yang bernama Brian. Brian saat itu tinggal di dekat rumah Rutalia dan Brian adalah tipe pria yang sangat serius, pemalu dan juga dikenal suka membantu orang lain. Brian adalah pria yang sangat bekerja keras di mana dia bangun pagi untuk menyiapkan makanan yang akan dijual ibunya ke pasar tradisional. Suatu hari ibu Brian mengenal seorang pria dan akhirnya Brian memilih untuk keluar dari rumah ibunya dan menyewa kamar di Kota Lima. Dan di sana Brian membeli mobil dan dia menjadi sopir taksi. Ibu Ruth yang bernama Vilma, dia sangat antusias dalam acara TV show tersebut dan dia pikir pertanyaan yang akan mereka tanyakan kepada anaknya adalah tentang keterpurukan kehidupannya di kampung atau kemungkinan tentang perjalanan kehidupan Ruth sebelum dia mendapat pekerjaan. Acara pun dimulai dan ketiga orang yaitu ibu, ayah, dan kekasih Ruth, mereka duduk di atas panggung agar para audiens melihat reaksi mereka ketika Ruth menjawab pertanyaan dari host. Pertanyaan awal yaitu tentang pertanyaan yang lucu seperti apakah Ruth pernah membolos tanpa sepengetahuan orang tuanya dan mana yang lebih penting antara cantik atau baik. Semua audiens tertawa karena candaan dari host kepada Ruth, hingga Ruth kini mendapat uang 10.000 sol. Host itu lalu menanyakan kepada Ruth apa yang akan dia lakukan dengan uang yang dia menangkan tersebut. Ruth menjawab pertanyaan itu dengan sangat riang dan penuh canda, bahkan para audiens di sana juga sangat menikmati acara tersebut. Setelah beberapa pertanyaan di awal, kini host memberikan pertanyaan yang sedikit lebih invasif. Di sana Ruth mengatakan bahwa dia sangat tidak percaya diri dengan tubuh yang dia miliki. Bahkan Ruth berharap dia terlahir dari keluarga yang berkulit putih, berhidung mancung, dan bahkan Ruth mengatakan kekasihnya itu terlalu tampan untuk dirinya. Ruth juga mengatakan bahwa terkadang dia merasa malu dengan kondisi dan situasi orang tuanya. Pertanyaan berikutnya semakin buruk di mana Ruth menjawab bahwa dia pernah mengkonsumsi pil pencegah kehamilan sebanyak 3 kali selama dia menjadi kekasih Brian. Ruth di sana juga mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak bekerja sebagai operator di call center seperti yang orang kira, namun dia bekerja sebagai penari eksotis di sebuah klub malam di Kota Lima. Ibunya setelah mendengar hal tersebut, Vilma memohon kepada anaknya untuk berhenti menceritakan hal tersebut. Ruth memilih untuk meneruskan pertanyaan berikutnya karena dia masih ingin mengumpulkan uang dari acara tersebut. Pertanyaan ke-18, host itu menanyakan apakah dia pernah melakukan seks demi uang. Ketika pertanyaan itu keluar dari mulut host, suasana di studio menjadi sangat hening dan semua orang menjadi sangat tegang. Rutalia menjawab pertanyaan itu dengan berbisik, namun semua orang di sana mendengar jawaban Ruth, yaitu Ruth mengatakan bahwa dia pernah melakukan hubungan demi uang. Ruth menjelaskan bahwa itu terjadi 2 kali dalam hidupnya karena saat itu dia memang sangat membutuhkan uang. Dari pertanyaan itu, Ruth memenangkan uang sebesar 15.000 sol atau setara 65 juta rupiah. Ketika host menanyakan kepada Ruth apakah dia mau meneruskan pertanyaan ke-19, tiba-tiba Ruth menoleh kepada orang tuanya dan di sana dia mengatakan bahwa dia sangat menghormati kedua orang tuanya dan dia tidak mau mengecewakan mereka. Ruth akhirnya mengakhiri pertanyaan tersebut dan membawa pulang uang sebesar 65 juta rupiah. Acara TV show itu mendapat kesuksesan besar dari Rutalia, bahkan Ruth kini menjadi trending topik utama dan dia dinyatakan menjadi satu-satunya kandidat yang berhasil menjawab hingga 18 pertanyaan.
Di acara itu, Ruth sama sekali tidak merasa malu atau terganggu dengan pengakuannya itu ke publik. Beda halnya dengan kedua orang tua Ruth dan juga Brian, mereka terlihat sangat kecewa berat. Ruth juga menjelaskan bahwa kini dia bebas dari beban yang ada di hatinya setelah dia mengungkapkan apa yang selama ini dia rahasiakan. Ruth percaya bahwa semua akan kembali normal seiring berjalannya waktu dan kini dia lebih fokus untuk mewujudkan impiannya memiliki salon sendiri. Sesampainya di rumah, Ruth dan keluarganya tidak memiliki hubungan yang baik karena orang tua Ruth sangat kecewa. Anggota keluarga dari pihak ayah dan ibunya pun menelpon Leoncio untuk mengutarakan kekecewaan mereka kepada Ruth Thalia. Keesokan harinya, Ruth Thalia kembali datang ke studio dan bertemu dengan Beto, dan di sana Ruth Thalia mengatakan bahwa dia diputuskan oleh Brian dan juga orang tuanya tidak menerimanya kembali pulang ke rumah. Ruth hari itu sempat menelpon kedua orang tuanya dan di sana dia mengatakan bahwa lebih baik dia melakukan bundir agar tidak menjadi bahan ejekan dari keluarganya. Tidak beda dengan Brian, setelah acara itu, dia pun menjadi bahan ejekan di publik dan di sana Brian mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah putus dengan Ruth Thalia sebelum dia datang ke acara tersebut. Dia hanya datang ke acara itu untuk membantu Ruth Thalia dan Ruth Thalia akan membayarnya dengan uang yang dia menangkan dalam acara tersebut. Brian juga mengatakan kepada salah satu temannya bahwa hingga hari itu Ruth belum membayarnya seperti apa yang telah dia janjikan. Pengakuan Brian itu dibantah oleh Beto, yaitu host acara tersebut, karena Beto tahu bahwa Ruth dan Brian masih dalam keadaan baik-baik saja ketika Ruth masuk dalam acara tersebut. Drama dari perselisihan keluarga Ruth Thalia itu berlanjut hingga menjadi topik publik dan juga menjadi sorotan para jurnalis nasional. Suatu hari seseorang masuk ke dalam rumah Leoncio dan di sana pria itu mengambil laptop milik Ruth Thalia. Diduga yang melakukan hal itu adalah Brian, yaitu mantan kekasih Ruth Thalia, dan Leoncio akhirnya mendatangi kantor polisi untuk melaporkan pencurian di rumahnya. Menurut Eva, yaitu adik Ruth Thalia, setelah kakaknya pulang membawa uang sebesar 65 juta rupiah, Brian mulai datang ke sana dan juga mengancam seluruh keluarganya. Awalnya Brian meminta uang sebesar 500 sol atau setara 2 juta rupiah, namun Brian datang lagi dan meminta uang sebesar 1000 sol, dan yang terakhir Brian datang meminta uang sebesar 2000 sol. Suatu malam Brian datang lagi ke rumah Ruth Thalia, namun malam itu yang membukakan pintu adalah Eva. Brian malam itu dalam keadaan mabuk dan dia meminta uang lagi, namun Eva menolak untuk memberikan uang dan menyuruh Brian untuk datang keesokan harinya. Sebelum Brian meninggalkan rumah tersebut, dia mengatakan kepada Eva bahwa balas dendam itu manis dan menyuruh Eva untuk menunggunya. Pada tanggal 11 September di tahun 2012, Leoncio dan istrinya yang bernama Vilma, mereka sedang nonton pertandingan sepak bola di rumah. Keesokan harinya Vilma membangunkan suaminya dan dia mengatakan bahwa Ruth Thalia belum pulang hingga pagi itu. Ruth Thalia tidak pernah meninggalkan rumah tanpa pamit atau tidak memberi kabar, maka ketika Vilma melihat kamarnya pagi itu kosong, dia tahu hal yang buruk telah terjadi. Vilma langsung menelpon anaknya yang bernama Eva yang sedang berada di kota dan di sana Vilma menanyakan tentang keberadaan Ruth Thalia. Eva saat itu tidak tahu di mana keberadaan kakaknya, namun yang dia tahu bahwa kakaknya sering berjalan dengan sahabatnya. Eva langsung menelpon sahabat Ruth Thalia dan dari sana Eva mendapat informasi bahwa malam sebelum Ruth Thalia menghilang, dia melihat Ruth Thalia di luar university dan dia tiba-tiba mendapat telepon dari Brian. Malam itu Ruth Thalia meninggalkan temannya begitu saja dan dia hanya mengatakan bahwa dia akan segera menemui Brian. Setelah Vilma mendapat informasi tersebut, dia langsung mendatangi rumah Brian dan di sana dia memohon kepada Brian untuk mengatakan di mana keberadaan anaknya. Brian sama sekali tidak menanggapi perkataan Vilma dan Brian mengatakan bahwa dia sudah lama sekali tidak berhubungan dengan Ruth Thalia.
Leoncio langsung melaporkan ke kantor polisi dan di sana dia meminta bantuan untuk mencari di mana keberadaan anaknya. Namun masalahnya di kota Huachipa ini, jika orang tidak punya status, bukan artis atau orang yang tidak memiliki koneksi dengan sesuatu hal yang penting, maka kasus dari orang tersebut hanya akan mereka masukkan ke dalam laci. Leoncio tidak mendapat bantuan apapun dari pihak kepolisian dan dia mendatangi kantor televisi dan meminta kepada mereka untuk menyiarkan bahwa Ruth Thalia telah menghilang. Namun produser televisi itu mengatakan agar dia datang lagi keesokan harinya untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Leoncio tidak menyerah sampai di situ saja, namun hari itu dia pun mendatangi radio dan juga kantor televisi lainnya. Sayangnya tidak satupun dari mereka yang mau mendengarkan cerita Leoncio tentang anaknya yang hilang hari itu. Leoncio dan Vilma menjadi sangat khawatir, namun mereka tidak bisa berbuat banyak karena mereka juga tidak tahu di mana dan apa yang terjadi kepada anaknya. Pada tanggal 13 September di tahun 2012, Leoncio dan istrinya pagi itu mereka bersiap-siap untuk datang ke sebuah acara televisi. Namun pada pukul 5 pagi, Leoncio mendapat telepon dari sebuah produser dan di sana produser itu mengatakan bahwa hari itu tidak ada jadwal untuk mereka dan menyuruh Leoncio untuk menunggu beberapa hari lagi. Di negara Peru sangat normal orang meminta bantuan di televisi daripada ke kantor polisi karena di sana televisi lebih mudah untuk menyiarkan berita kepada warganya tentang apa yang terjadi dan warga akan membantu mereka untuk mengadili kasus tersebut. Terlalu banyak kasus orang hilang di Peru dan tidak ada penyelidikan atau penanganan dari pihak kepolisian. Merasa tidak punya jalan, akhirnya Vilma mendatangi sebuah stasiun televisi dan di sana Vilma mengatakan bahwa anaknya yang hilang itu dari acara Nilai dari Kejujuran yang sempat viral beberapa bulan lalu. Dari situ stasiun televisi mulai tertarik untuk mengusut cerita tentang Ruth Thalia. Pihak televisi itu lalu menyiarkan cerita tentang Ruth Thalia, namun yang membuat kecewa Vilma dan Leoncio, Ruth Thalia di sana disebut sebagai seorang pelacur. Setelah berita itu muncul ke publik, kini beberapa stasiun TV lainnya juga ingin mengekspos tentang berita hilangnya Ruth Thalia. Stasiun TV yang bernama A-Channel, mereka menelusuri kasus hilangnya Ruth Thalia hingga mengikuti keseharian keluarga Ruth. Bahkan pihak dari televisi itu hingga bermalam di rumah Leoncio untuk memantau apa yang sedang terjadi. Berita tentang hilangnya Ruth Thalia sangat heboh di luar sana dan suatu hari ada mobil taksi yang datang ke rumah Leoncio dan sopir taksi itu mengatakan bahwa dia tahu di mana keberadaan Ruth Thalia. Namun sebelum sopir taksi itu mengatakan di mana keberadaan Ruth Thalia, dia meminta uang terlebih dahulu sebesar 2.000 sol. Vilma dan Leoncio dengan senang hati akan memberikan uang itu kepada sopir taksi jika dia bisa memberikan informasi di mana keberadaan Ruth Thalia. Sopir taksi itu membawa Leoncio dan istrinya ke sebuah hotel untuk menunjukkan di mana keberadaan Ruth Thalia. Namun ternyata wanita yang ada di kamar tersebut bukanlah anak mereka. Warga memiliki pandangan bahwa Brian kemungkinan besar ada di balik hilangnya Thalia. Tiba-tiba Brian menjual mobil taksinya dan juga pindah dari kamar kos yang pernah dia tempati. Salah satu orang di sana mengatakan kepada polisi bahwa dia melihat Brian pada malam tanggal 11 September di mana Brian sedang mencari keberadaan Ruth Thalia. Brian juga menawarkan sejumlah uang kepadanya untuk dia mengikuti Ruth Thalia ketika dia masuk ke dalam bus kota. Pria itu mengatakan bahwa setelah Ruth Thalia turun dari bus kota, Brian dengan dibantu satu teman laki-lakinya, dia menyuruh Ruth Thalia untuk masuk ke dalam bagasi mobil taksinya. Pada tanggal 22 September, pagi itu Brian mendapat interview dari reporter A-Channel dan di sana Brian mengatakan bahwa dia tidak ingat apa yang terjadi karena malam itu dia dalam keadaan mabuk. Sore harinya Leoncio mendapat telepon dari pihak televisi Channel 9 yang mengatakan bahwa polisi telah menemukan jasad seorang wanita muda di luar kota Lima.
Polisi menemukan jasad yang dikubur di sumur tua dengan menggunakan cairan beton dan juga ditutup bebatuan. Sumur tua tersebut menurut polisi masih berada di area tanah milik paman Brian. Leoncio dan anak perempuannya yang bernama Eva, mereka datang ke sana, namun mereka tidak bisa masuk karena banyaknya reporter yang meliput kasus tersebut. Polisi meyakini bahwa jasad wanita muda itu adalah Ruth Thalia yang pada saat itu berusia 19 tahun. Salah satu reporter dari televisi nasional mendatangi rumah Vilma hari itu dan di sana reporter itu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi sebelum Ruth Thalia menghilang. Vilma saat itu masih belum tahu jika anaknya sudah ditemukan di dalam sumur dan sudah dalam keadaan meninggal. Setelah mendapat cerita dari Vilma, reporter itu menelpon produsernya dan menanyakan apakah jasad yang ditemukan di sumur tua itu adalah Ruth Thalia. Produsernya mengatakan bahwa sudah dikonfirmasi oleh polisi dan Brian sudah tertangkap, bahkan Brian sudah mengakui apa yang dia lakukan kepada korban. Ketika Vilma mendengar kabar tersebut, dia langsung histeris dan memilih untuk lari ke dalam kamarnya. Menurut pengakuan Brian di ruang interogasi, pada malam tanggal 11 itu, dia menelpon Ruth Thalia dan menyuruh Ruth untuk menemuinya di dekat terminal bus. Setelah Ruth Thalia turun dari bus kota, dia mengajak Ruth untuk masuk ke dalam mobil taksinya dan membawa Ruth untuk membeli sebotol minuman. Setelah mereka membeli minuman, Brian membawa Ruth Thalia pulang ke tempat kosnya dan di sana mereka melakukan hubungan seksual. Setelah melakukan hubungan seksual, Thalia tiba-tiba mengatakan bahwa dia bingung dengan hidupnya, apa yang akan dia dapat dari seorang supir taksi yang miskin dan bodoh seperti Brian. Brian tidak terima dengan sindiran Ruth Thalia dan dia pun hilang kendali lalu mencekik leher korban hingga selama 1 menit. Brian mengira bahwa Ruth hanya pingsan, namun ketika Brian mengecek detak jantungnya, Ruth sudah dalam keadaan meninggal dunia. Brian saat itu sangat panik lalu menyeret korban ke dalam bak kamar mandi dan saat itu juga Brian menghubungi pamannya. Pamannya pun datang malam itu lalu pamannya membantu Brian untuk mengangkat jasad Ruth dan membawanya ke sebuah sumur tua di mana jasad korban akhirnya ditemukan. Setelah membuang jasad Ruth Thalia, Brian menjual mobil taksinya itu karena dia takut jika polisi menemukan DNA korban di sana. Polisi masih terus menyelidiki kasus kematian Ruth Thalia, apakah Brian melakukan kejahatannya itu karena memang sudah dia rencanakan atau Brian melakukan pembunuhan terhadap korban hanya karena kejahatan gairah. Pada tanggal 27 Februari di tahun 2014, di pengadilan terdapat beberapa saksi yang mengatakan bahwa Brian telah merencanakan pembunuhan kepada korban. Brian dan pamannya akhirnya dinyatakan bersalah dan mereka dijatuhi hukuman selama seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Motif dari kasus pembunuhan Ruth Thalia adalah uang, di mana Brian dan pamannya ingin mendapatkan uang hasil kemenangan Ruth Thalia dari acara TV tersebut. Dalam sebuah interview, Vilma mengatakan bahwa kepergian anaknya Ruth Thalia itu adalah awal dari kehancuran hidupnya. Vilma juga mengatakan bahwa penderitaan dari kepergian anaknya itu akan berakhir ketika dia sudah meninggal. Setelah kematian Ruth Thalia, Vilma menjadi depresi selama bertahun-tahun dan dia hanya meratapi kepergian anaknya itu. Vilma bahkan memasang foto Ruth Thalia di dalam kamar mandinya yang dimana dia akan melihat Ruth untuk pertama kali saat dia bangun tidur dan dia akan melihat Ruth Thalia sebelum dia pergi tidur. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.